Ya, pendengar dan para netizen di mana saja Anda berada, saat sekarang ini kami berada di rumah pemotongan hewan Limbangan Brebes, di mana pada hari ini Bupati Brebes Haja Ida Priyanti SEMH tadi telah melakukan monitor, sidak, sekaligus tadi apel bersama jajaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes. Sementara untuk Bupati Brebes pada kunjungan hari ini, memang ini terkait dengan H-1 Idul Adha, dan dengan demikian jelang Idul Adha 1441 Hijriah ini, pemerintah Kabupaten Brebes atau Bupati Brebes langsung memonitor di rumah pemotongan hewan, salah satu rumah pemotongan hewan yang ada di Kabupaten Brebes, tepatnya di Desa Limbangan Brebes. Dengar Singosari FM Brebes di mana saja Anda berada, dari rumah pemotongan hewan Limbangan Brebes kami melaporkan, saya bersama rekan Bayu ya, dari rumah pemotongan hewan Limbangan Brebes melaporkan bahwa hari ini pemerintah Kabupaten Brebes dengan persiapan menghadapi Idul Adha 1441 Hijriah, salah satunya adalah memonitoring ya, kondisi di RPH, sekaligus juga yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk bagaimana nanti warga agar bisa aman dan sehat untuk melakukan atau melaksanakan ibadah kurban. Nah, terkait dengan itu, di rumah pemotongan hewan ini kita sudah berada dengan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes, Bapak Dr. Hewan Haji Ismu Subroto MSI, dan bagaimana kemudian seperti apa persiapan dan kesiapan pemerintah Kabupaten Brebes menghadapi Idul Adha 1441 Hijriah ini. Langsung saja kita sapa beliau, Bapak Dr. Hewan Haji Ismu Subroto MSI, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ismu. Waalaikumsalam, selamat pagi para pendengar yang budiman. Bersama dengan Mas Yan, kami berada di rumah potong hewan ruminansia tipe B. Jadi ini Brebes punya RPH modern tipe B. Jadi di sini kapasitasnya sehari bisa 20 ekor sapi. Kita punya 5 RPH, jadi di Brebes, kemudian Jatibarang, Ketanggungan, Bumiayu, dan Jatibarang. Oke, Pak Ismu, ini Pak Ismu berada di rumah pemotongan hewan di Limbangan Brebes ini, mungkin bisa dijelaskan maksud dan tujuannya, kemudian bagaimana persiapan dan kesiapan pemerintah Kabupaten Brebes jelang Idul Adha? Ya, ini ternyata untuk kegiatan tahun ini sangat serius sekali, sehingga Ibu Bupati berkehendak untuk melakukan apel siaga. Seperti apa persiapan kami untuk petugas RPH atau juru sembelih halal yang berada di RPH itu, apa sudah siap apa belum untuk menghadapi Idul Adha yang dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Jadi kita harus berterima kasih pada Ibu Bupati karena begitu care terhadap warganya. Untuk persiapan korban harus benar-benar dilakukan sesuai dengan kondisi atau keadaan yang untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Jadi hari ini tadi dilakukan apel semua petugas RPH dan juru sembelih halal se-Kabupaten Brebes untuk melakukan apel siaga bersama Ibu Bupati untuk persiapan kurban di esok harinya dan di hari tasik. Seperti itu.
Dan tadi Pak Ismi sampaikan juga untuk juru sembelih halal Juleha ya, tadi juga mengikuti apel yang dipimpin Ibu Bupati. Dan kita lihat juga tadi untuk pelaksanaan kegiatan ini termasuk apel tadi ya, termasuk saat monitoring semua dilakukan secara protokoler kesehatan, dan ini sangat menarik ya. Jadi Ibu Bupati tetap bersama dengan jajaran peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes juga tetap terus menerapkan protokoler kesehatan, karena Idul Adha kali ini juga masih dalam masa pandemi COVID-19 begitu ya Pak Ismu ya. Oke Pak Ismu, selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes ini, untuk masyarakat Kabupaten Brebes harus bagaimana dan seperti apa untuk melaksanakan kurban yang insya Allah besok ya Pak Ismu ya. Mungkin bisa dijelaskan sekaligus untuk himbauan Pak Ismu kepada masyarakat, silakan. Iya. Untuk para pendengar yang beriman, jadi termasuk untuk panitia penyelenggara kurban, mohon kesiapannya untuk penyembelihan sapi kurban besok, untuk jaga jarak, kemudian kebersihan harus dijaga. Kemudian kalau bisa jangan berkerumun. Jadi kita mengimbau sebetulnya untuk motong di RPH, tapi karena RPH kita baru 5, kemudian petugas kita terbatas, ya untuk wilayah-wilayah sekitar RPH kalau kita himbau untuk masuk dimotong di RPH. Kemudian jangan motong betina produktif. Jadi tolong petugas kami tersebar di setiap kecamatan. Untuk betina-betina yang mau dipotong misalnya itu boleh, tapi dengan catatan non produktif. Jadi artinya harus diperiksa dengan surat keterangan status reproduksi oleh dokter hewan atau paramedik veteriner yang kita punya di setiap kecamatan. Kemudian cara untuk memotongnya, kalau kami himbau untuk tidak berhadapan-hadapan dengan hewan yang di kandang atau yang belum disembelih, karena itu membuat hewan itu stres. Kemudian yang ketiga, untuk merobohkan sapi, kita pakai tadi sudah ada peragaan untuk metode Barley. Jadi cara merobohkan sapi supaya sapi roboh dengan pelan-pelan, tidak merasa sakit. Jadi kita harus mengutamakan kesehatan hewannya, serta ini kalau istilahnya animal awareness gitu istilahnya. Jadi kita utamakan itu, jadi memperlakukan hewan secara manusiawi istilahnya kayak gitu. Jadi tolong teman-teman panitia untuk jaga jarak, terus protokol kesehatan untuk pencegahan adanya COVID ini kami harapkan tetap dijaga, pakai masker, pakai face shield, kemudian cuci tangan. Tadi Bu Bupati juga mengimbau seperti itu, jadi lingkungan juga harus bersih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Dr. Hewan Haji Ismu Subroto MSI, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes. Pendengar dan juga para netizen di mana saja Anda berada, demikian tadi ya, Pak Ismu telah memberikan informasinya tentang persiapan dan kesiapan daripada pemerintah Kabupaten Brebes yang akan menghadapi Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Kemudian selain dengan beliau, Bapak Dr. Hewan Haji Ismu Subroto MSI, nanti beberapa saat lagi juga insya Allah kita akan merapat ke bagian Kesra, karena nanti di bagian Kesra juga ada Kabag Kesra yang akan memberikan informasi bagaimana Idul Adha 1441 Hijriah besok, yang insya Allah besok. Jadi tetaplah bersama kami di 103.9 Singosari FM Brebes. Terima kasih Pak Ismu. Dan kembali ke Studio 1 Radit. Ya baik, terima kasih rekan Radit di Studio 1 Singosari FM Brebes. Pendengar Singosari FM Brebes dan juga para netizen di mana saja Anda berada. Saat sekarang ini di Studio 1 ada rekan Radit, sementara Studio 2 saya Ian bersama rekan Bayu yang saat sekarang pada hari Kamis, hari yang ke-30 di bulan Juni tahun 2020, kami berada di ruang kerja Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Brebes. Tentu kita akan memberikan ataupun menanyakan beberapa hal kepada beliau Kabag Kesra Setda Brebes, seperti yang sudah kami infokan sebelumnya bahwa ini ada hal yang menarik karena insya Allah ini H-1 Idul Adha ya.
Pak Kabag, dan ini nanti kita akan coba untuk meminta waktu beliau untuk memberikan informasinya kepada masyarakat Kabupaten Brebes, ya, dari pemerintah Kabupaten Brebes kepada masyarakat Kabupaten Brebes. Jadi bagaimana persiapan dan kesiapan Idul Adha 1441 Hijriah. Kalau tadi dalam bidang kurban di RPH, dan sekarang dalam hal terkait persiapan daripada panitia untuk penyelenggaraan sholat Id. Apakah sholat Id seperti Idul Adha, seperti Idul Adha yang sebelumnya, atau mungkinkah ada hal-hal lainnya? Tentu ini sangat menarik sekali, dan juga apa dan bagaimana nanti persiapan dan kesiapan lainnya, kita akan menunggu informasi dari ataupun statement dari beliau, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Makmun MSI, Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Brebes. Baik, sebelum beliau menyampaikan beberapa hal lebih lanjut, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang, Pak Makmun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk masyarakat Kabupaten Brebes. Terima kasih Mas Ian, dan kepada masyarakat Kabupaten Brebes, kita tahu bersama bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha 1441 Hijriah akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 31 Juli 2020. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini bangsa kita, khususnya di Kabupaten Brebes, masih dalam suasana pandemi virus corona, sehingga dalam pelaksanaan sholat Idul Adha tahun 2020, khususnya di Kabupaten Brebes ini, pemerintah Kabupaten Brebes telah mengeluarkan surat edaran Bupati Brebes nomor 451/1683 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban tahun 1441 Hijriah tahun 2020. Tentunya surat edaran ini mengacu surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan korban tahun 1441 Hijriah tahun 2020 menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19. Nah, ini ada yang berbeda. Tahun ini pelaksanaan tentunya diupayakan pelaksanaannya sesuai dengan surat edaran Bupati tersebut. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Brebes yang biasanya dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Brebes, tahun ini ada hal yang berbeda. Dilaksanakan langsung oleh pengurus Masjid Agung Brebes. Akan tetapi pemerintah Kabupaten Brebes tidak berarti tidak mendukung. Pemerintah Kabupaten Brebes tetap bersinergi dengan pengurus Masjid Agung Brebes, termasuk dengan jajaran Polres, Kodim, mendukung, mendampingi, termasuk untuk kesiapan pelaksanaan agar sesuai dengan protokol kesehatan. Seperti itu, Mas Yan. Ya. Artinya sholat Idul Adha bisa dilaksanakan di Masjid Agung dan lapangan alun-alun Brebes, atau bagaimana, Pak Haji Makmun? Ya, jadi untuk pelaksanaan tahun 1440 Hijriah ini, pelaksanaan sholat Idul Adha-nya di Masjid Agung Brebes. Masjid Agung Brebes dengan ketentuan protokol kesehatan. Untuk shopnya itu tidak seperti biasa. Nah, jadi di Masjid Agung itu diberi tanda agar paling tidak jarak jamaah itu minimal 1 meter.
dan pengurus Masjid Agung telah melaksanakan itu dan sudah diberi tanda, tanda sehingga kapasitas yang jamaah yang biasanya sekitar 3.000 ini yang di dalam ini sekitar 1.000-an dan yang lain itu di halaman dan di alun-alun Brebes. Ini pun tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jadi jaga jarak, juga ketika jamaah mau masuk itu ada termogan atau pemeriksaan suhu. Demikian juga disiapkan cuci tangan. Jadi protokol ini mengacu dari surat edaran Menteri Agama. Kalau bisa kami sampaikan jadi sebelum pelaksanaan besok pengurus Masjid Agung Brebes bersama Pemda dan juga dari Polres dan Kodim beberapa kali melakukan rapat untuk mensukseskan dan tentunya ini agar sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi telah disepakati bersama di beberapa titik ketika jamaah itu mau masuk di Masjid Agung maupun di halaman Masjid Agung, beberapa titik itu disiapkan petugas, baik dari pengurus masjid, terutama ini ada unsur dari Risma, Ikatan Remaja Masjid, dan juga dibantu oleh dari Dinas Kesehatan menugaskan untuk ketika mau masuk itu ada cek suhu. Jadi di beberapa pintu itu disiapkan dan juga ada tempat cuci tangan. Dan sebelum masuk dipastikan itu memakai masker, memakai masker. Ya, itu wajib karena itu bagian dari protokol kesehatan. Seperti itu, Mas Yan. Pak Kabag, ini terkait yang tadi Pak Kabag sampaikan bahwa sholat Idul Adha tidak seperti sholat Idul Fitri kemarin, di mana sholat Idul Fitri itu kemarin yang diselenggarakan di rumah masing-masing Pak Kabag Nah, kemudian untuk Idul Adha kita masyarakat kaum muslimin dan muslimat, warga masyarakat Brebes dan sekitarnya bisa ke masjid-masjid atau lapangan, utamanya terutama di Masjid Agung Kota Brebes Pak Kabag tadi sampaikan. Hanya saja tentu protokol kesehatan ini sangat ketat sekali. Nah, tadi Pak Kabag sampaikan bahwa ini terkait dengan protokol kesehatan. Jarak itu 1 meter. Mungkin mohon izin untuk penjelasan Pak Kabag, 1 meter ini soft dari soft satu ke soft yang lainnya, termasuk juga mungkin kiri ke kanan, atau mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak Kabag. Ya, terima kasih Mas Yan. Jadi terkait dengan jarak 1 meter ini itu baik yang kanan kiri maupun yang depan belakang. Jadi semuanya itu diatur minimal 1 meter, dan itu berlaku tidak hanya di dalam masjid, juga di luar masjid. Jadi ini ketentuan ini telah disepakati baik oleh pengurus Masjid Agung Brebes maupun dengan Pemda dan jajaran Polres dan Kodim. Seperti itu Mas ya. Oke Pak Kabag, jadi kesimpulan kaum muslimin dan muslimat, warga masyarakat Brebes dan sekitarnya dimanapun berada bisa melaksanakan ibadah sholat id di masjid-masjid ataupun di lapangan-lapangan, tapi penjagaan ketat, artinya protokol kesehatan wajib. Dan untuk masker juga salah satunya dari protokol kesehatan itu kan penggunaan masker Pak Kabag jadi itu wajib Dan kalau demikian berarti masyarakat sudah jelas, sudah paham dan tahu. Untuk itu silakan Pak Kabag, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Makmun MSI selaku Kepala Bagian Kesrasetda Kabupaten Brebes sebagai closing statement untuk bisa disampaikan ke masyarakat. Silakan Pak Haji Makmun. Ya, terima kasih Mas Yan. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Brebes yang akan melaksanakan sholat Idul Adha 1441 Hijriah, disampaikan dengan hormat, mari kita laksanakan dengan tertib, kita laksanakan dengan damai,
tentunya masih dalam suasana pandemi virus corona ini dengan mentaati protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya ya. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Brebes, khususnya dari kaum muslimin muslimat, untuk tidak melaksanakan takbir keliling ya, karena ini juga bagian dari upaya kita penanganan dan penanggulangan atau pencegahan terhadap penularan virus corona 19. Dan kami sampaikan juga terkait penyembelihan hewan korban, dari kami berharap itu dilaksanakan di RPH dan dibagikan itu tidak datang ke tempat pelaksanaan penyembelihan hewan korban, baik itu di masjid atau di organisasi keislaman. Penyembelihan hewan itu diupayakan di RPH dan dibagikan agar tidak berkerumun ya. Bisa melalui RT RW atau musola, sehingga untuk upaya kita agar tidak terjadi kerumunan. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan matur nuwun kepada seluruh masyarakat Kabupaten Brebes atas nama pemerintah Kabupaten Brebes. Diucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Mari kita wujudkan Kabupaten Brebes yang damai, kondusif, dan tentunya berharap kita dalam suasana yang masih prihatin atas pandemi virus corona. Tapi kita tetap semangat dengan menjaga pola adaptasi kebiasaan baru di masyarakat Brebes. Demikian Mas Yan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Makmun MSI. Beliau adalah Kepala Bagian Kesraseda Kabupaten Brebes. Pendengar Singosari FM Brebes, juga para netizen di mana saja Anda berada, mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan tadi ya, karena insya Allah ini yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, karena insya Allah ini H-1 ya Pak Haji ya, H-1 insya Allah besok kita bisa menjalankan sholat id bersama. Dan seperti apa yang tadi telah beliau sampaikan, satu hal yang terpenting adalah protokol kesehatan. Itu yang mungkin perlu digarisbawahi, bahwa dengan masyarakat disiplin dan mengikuti, mentaati segala peraturan ketentuan yang ada, insya Allah mudah-mudahan kita akan aman, selamat, lancar. Karena bagaimanapun apalagi ini juga merupakan ibadah ya, dan yang diselenggarakan setahun sekali tentunya untuk sholat Idul Adha. Baik, pendengar dan para netizen di mana saja Anda berada, saya Ian bersama rekan Bayu di ruang kerja Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Brebes, juga tadi Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Makmun MSI, Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Brebes, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf barangkali ada salah-salah kata, dan ketemu lagi di lain kesempatan. Kembali ke Studio 1 Radit.